Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, yang kami hormati Ibu Fitrianingsih Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman karyawan dan karyawati Bank Nusamba yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua? Alhamdulillah sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelimpahan rahmat nikmat kepada kita sehingga kita bisa terus nambah ilmu, nambah iman, nambah amal, dan insya Allah bisa kita istiqomahkan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita baca dulu ayat yang akan kita pelajari, surat Ali Imran ayat 159. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Fabima rahmatin, maka dengan apa yang rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut bagi mereka. Walau kunta, dan jikalau engkau adalah fadhon, keras, ghalidhul qalbi, kasar hati,
Lang fadlu, sungguh mereka menjauh min haulika, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah atas mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah pada mereka fil amri, di dalam urusan. Faiza azamta, maka ketika engkau telah berazam, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, baik. Ayat ini masih melanjutkan tema perang Uhud. Ya. Ketika perang Uhud itu sebelum terjadi, Rasulullah itu sudah musyawarah dulu. Jadi Rasulullah sering melibatkan para sahabat untuk bersama-sama mengambil satu keputusan. Ya. Misalnya dalam perang Uhud, sebelum perang Uhud terjadi itu Rasul sudah musyawarah dulu sama mereka. Kita mau berperang ya, di Madinah dalam arti mempertahankan diri, atau kita yang akan keluar dari Madinah, artinya kita perang di luar. Ya, maka sebagian berpendapat kita di dalam saja Rasul kita mempertahankan diri. Tapi sebagian besar yang lain ya, mereka berpendapat Rasul kita harus perang di luar. Jangan di dalam kota, resikonya lebih tinggi. Maka Rasul memilih pendapat yang lebih banyak. Yang mayoritas menginginkan perang itu di luar Madinah, yaitu nanti di Jabal Uhud. Akhirnya itu yang diambil keputusan oleh Rasul. Kemudian strategi-strategi juga sudah disampaikan, termasuk pesan Rasul, pesan khusus kepada pasukan panah yang ada di atas Bukit Ramyu. Ya, pesannya adalah apapun yang terjadi, kalian tidak boleh turun, kalian tidak boleh meninggalkan pos kalian ini. Itu pesannya Rasul kepada para sahabat pemanah yang di atas bukit. Tapi qadarullah ya, setelah perang ya, babak awal itu menang kaum muslimin. Kemudian harta rampasan itu mulai diambili, pasukan yang di bawah khilaf. Ya. Akhirnya ikut turun mengambil harta rampasan. Itulah awal kekalahan perang Uhud. Nah, kemudian ayat ini ingin menyampaikan Rasul itu seorang pemimpin yang mempunyai sifat linta. Linta itu layyin, lembut, kemudian halus, kemudian juga penuh bahasanya kelembutan. Ya. Di sini Allah menyampaikan Rasul mempunyai sifat seperti itu karena yang mendidik, yang mengajari langsung dari Allah. Maka fabima rahmatin, karena rahmat dari Allah itulah engkau wahai Nabi mempunyai sifat lemah lembut. Artinya Rasul itu kalau kemudian perang kalah itu enggak nyalah-nyalah ke. Ya. Ini gara-gara kamu ya turun dari Bukit Ramyu kita jadi kalah. Gara-gara kamu ikut rebutan harta rampasan kita jadi kalah. Di Rasul enggak pernah nyalahin begitu. Ya. Rasul tetap ya nanti di ayat berikutnya, di baris berikutnya tetap memaafkan mereka. Jadi memang seorang pemimpin itu harus punya jiwa yang lemah lembut. Ya. Kenapa? Karena kalau kasar, ya, keras itu yang dipimpin juga tidak mau. Ya. Akhirnya bekerja dengan di bawah tekanan. Nah, ini yang akhirnya tidak maksimal. Nah, ini Rasul sudah memberikan teladan yang terbaik. Perang Uhud itu kerugiannya luar biasa. Para sahabat 70 yang meninggal dunia. Belum lagi yang terluka
Ya, belum lagi tragisnya paman Rasul yang namanya siapa yang dimakan hatinya? Ya, yang dimakan hatinya siapa? Dibedah gitu kemudian dikeluarkan dimakan hatinya. Siapa? Hamzah. Itu pamannya Nabi dan Nabi melihat sendiri itu. Ya, jadi tapi Nabi sekali lagi perang kalah begitu, Nabi enggak nyalahkan. Ya. Jadi seorang pemimpin harus seperti itu, harus berani mengambil satu sikap untuk mengayomi semuanya karena ini kekalahan dan kesalahan memang sudah takdir dari Allah, sudah disiapkan matang. Ya kayak sepak bola itu kan, kesalahan sedikit dari kiper itu ya akhirnya masuk terus gol. Ya. Itu kalau pelatih yang baik itu enggak terus nuding-nuding gara-gara kamu itu kalah. Ya. Dia sudah berjuang ya berapa kali penyelamatan gagal sekali diseneni. Nah ini jadi kita ini kan nanti jadi pemimpin semua. Ya. Ketika jadi pemimpin itu harus mempunyai sifat lemah lembut, ya kasih sayang. Jangan diktator, jangan mentang-mentang. Nah, terus nyeneni aku apa tuang gitu. Nah, nanti kalau pas dia nggak jadi pemimpin, namanya power syndrome. Ya, jadi dia sedih sendiri gitu kan, merasa tidak dihormati itu terus down. Nah itu bahaya. Baik, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau engkau wahai Nabi, faddan itu kasar ya, ucapan yang keras, ucapan yang kasar. Faddan itu ucapan yang kasar ya. Jadi ada kalanya kasar itu memang menjadi satu adatnya seperti orang mana? Orang Arab. Orang Arab itu kalau ngomong kasar itu, keras. Ya, kalau ada orang Arab ngomong sama temennya itu menurut kita, kok padu terus. Padahal itu ngomong biasa. Ya, karena memang logatnya itu logat ngotot kalau ngomong gitu. Ya. Jadi ada yang memang kasar itu menjadi adat kebiasaannya, tapi ada yang kasar memang sudah menjadi wataknya itu. Ya, jadi wataknya yang susah. Kemudian ghalidhul qalbi, keras hati, ini dalam perbuatannya. Ya, dalam perbuatannya juga kasar. Ada kalanya orang yang kasar ucapannya tapi hatinya masih bersih, baik. Ya, tapi ada yang lembut sekali ucapannya tapi hatinya kotor gitu. Itu ada yang seperti itu. Nah, tapi di ayat ini ya Allah menyampaikan, wahai Rasul, kalau engkau keras ucapannya, kasar perbuatannya, lang faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Ya, ini satu cara ya bagaimana seorang pemimpin itu mengambil hati dari orang yang dipimpinnya. Seorang suami juga begitu, tidak boleh kasar, tidak boleh keras terhadap istri, terhadap anak-anaknya. Ya, istri juga begitu, tidak tidak boleh kasar ucapannya kepada suami. Sekarang kan mulai agak berani gitu ya. Ya, karena mungkin yang dilihat sinetron. Jadi ucapan istri itu kadang keras kepada suami dan kasar tindakannya ya, karena mungkin suaminya terlalu penurut gitu ya, terlalu manutan sehingga malah ditindas sama istri. Nah, baik, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, ya, kalau engkau itu keras, kasar hati, bahaya lan faddu min haulik, mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, ini dakwahnya Nabi kepada kaumnya, sekalah nggak apa-apa, memang itu sudah takdir. Ya jangan kemudian mengkambing hitamkan, mencari kesalahan, kemudian menghukum dengan hukuman yang tidak adil. Ya. Nih, jadi memang susah ya untuk bisa mencari orang yang ideal untuk memimpin itu, baik sifatnya, ucapannya itu kan ya
agak berat begitu ya. Tapi ya itu contoh ya dari Rasul begitu. Seorang pemimpin sebaiknya begitu. Kemudian fa'fu anhum ya, maka maafkanlah atas mereka. Jadi Nabi mereka orang-orang yang terlanjur turun ya dari Bukit Romyu yang kemudian ikut mengambil harta rampasan itu, maafkanlah mereka. Jadi pemimpin itu harus siap memaafkan. Ya. Kemudian yang hebat lagi bukan hanya sekedar memaafkan mereka, tapi wastaghfir lahum, memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Ini kan luar biasa. Jadi dia ngerti, Rasul tahu kalau dia salah. Ya, maka Rasul udah kamu saya maafkan. Ya Rasul, dimaafkan oleh engkau, belum tentu Allah memaafkan. Maka tolong mintakan maaf kepada Allah. Maka Rasul memintakan ampunan untuk mereka. Ya, jadi seorang pemimpin itu memang harus dekat kepada Allah. Ya, sehingga kalau ada anak buahnya yang berbuat salah, berbuat keliru, berbuat khilaf, itu kemudian dia hatinya sudah lapang, ya, sehingga enggak muncul emosi lagi, sehingga yang muncul adalah kata-kata yang santun, kata-kata yang memaafkan, kata-kata yang adem begitu. Ya, sehingga yang dipimpin itu menjadinya nyaman. Ya. Nanti mbak-mbak kalau cari suami, sudah pada suami belum? Yang minimal carinya adalah yang kalau ngomong itu nyaman. Ya. Jadi cari yang kalau diajak ngomong itunya nyaman. Ya. Itu karena komunikasinya adalah setiap hari. Jangan hanya cari fisiknya. Wah, aku tak golek sing ganteng. Ya. Tekan gone emosinan. Nah, nanti tekanan batin. Waalaikumsalam. Ya. Jadi cari yang kalau komunikasinya itunya nyaman. Suami juga begitu, kalau nyari istri, ini kalau udah suami semua kan, ya, itu nyari yang omongannya itu halus, istri yang omongannya nyaman, insya Allah nyambung enak begitu. Ya, tapi kalau beda frekuensi, gitu, yang ini frekuensi tinggi, yang ini frekuensi rendah, nah itu nyamakannya susah itu. Ya, nyamakannya agak susah. Ya. Baik, jadi fa'fu anhum. Oh, Pak wis terlanjur kok Pak. Ya nek wis terlanjur ya perbaiki gitu kan. Jangan cari lagi. Ya. Fa'fu anhum ya, maka maafkanlah atas mereka. Ya, jadi maafkan mereka. Yang pertama itu kalau ada yang berbuat salah dari anggota kita, itu jangan kemudian disalahke, kemudian kucilkan, lindungi, ya, lindungi dia, ya. Artinya, ya mereka salah, ya kita kasih tahu kesalahannya, hukuman tetap hukuman sesuai aturan, ya. Tetapi kemudian sebagai atasan kita tetap harus menjaga nama baiknya. Nah, itu yang penting, gitu. Ya. Jadi Rasul pun kepada orang yang turun itu, mereka sudah berjuang. Mereka sudah manai luar biasa, sudah menang, gitu. Kemudian kalah, disalah-salah, kadang sakit hati juga. Maka Rasul nggak menyalahkan, Rasul memaafkan mereka. Ya, Rasul memintakan ampunan kepada mereka, bahkan wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah selalu terhadap urusan mereka. Ya, jadi kalau sudah musyawarah, hasil keputusannya bagaimanapun kemudian kok kalah, ya sudah, tidak usah saling menyayai gara-gara kamu idenya, usulnya, ya. Jangan begitu, wong itu diambil keputusan secara bersama-sama. Ya, jadi syawirhum, syawara itu artinya bermusyawarah, artinya bertukar pikiran, bertukar pandangan. Asli dari bahasa Arab syawara itu artinya adalah sarang lebah.
madu, ya, mencari madu. Ya, orang kalau mencari madu kan mesti di sarang lebah, nggak ada mencari madu kok di sampah. Ya, mencari madu kok di toko ada madunya tapi ya. Ya. Jadi artinya apa? Orang yang bermusyawarah itu pasti orang yang pilihan dan orang yang baik-baik gitu. Nggak mungkin kan kita ngajak musyawarah orang yang berbeda pikiran, berbeda pandangan, berbeda tujuan. Ya, maka orang yang bermusyawarah itu ya mesti satu ide, artinya satu tujuan kan begitu. Nah, ini jadi bermusyawarah terhadap mereka. Dalam keluarga pun juga begitu. Ya, ada musyawarahnya. Seorang istri yang mau menyapih anaknya, waalaikumsalam. Seorang istri yang mau menyapih anaknya, ya, karena sudah 1 tahun disusui, maka kemudian dia nggak bilang suami, langsung disapih. Nah, itu suami bisa protes. Karena suami tahu bahwa menyusui itu maksimal 2 tahun. Lah ini baru 1 tahun kok sudah disape. Ini kan membahayakan janin, nggak maksimal kesehatannya, nggak maksimal memberikan gizi. Padahal suami sudah ngasih rizki, sudah ngasih pakaian, sudah ngasih makanan gitu. Nah ini, jadi hal-hal kecil pun ternyata dalam rumah tangga itu butuh komunikasi, butuh musyawarah. Ini anak kita mau disekolahkan kemana ya Bu? Nah, itu komunikasi musyawarah. Ya. Ada satu keluarga itu nyusawu, bapaknya beli tanah, ya, suaminya beli tanah, istrinya nggak ngerti, gitu. Jebule kita punya tanah di sini toh Pak, lah kok nggak ngomong gitu. Nah ini dalam bisa menjadi bumerang yang seperti itu. Ya, maka dalam rumah tangga pun juga harus ada musyawarah. Musyawarahnya kan enak ketika mau tidur ngomong-ngomong gitu kan. Tapi sekarang sudah dewe-dewe, soalnya pegang HP. Ya, yang istrinya madep rono nggawa HP, suaminya madep rene nggawa HP. Ya, jadi komunikasinya terus akhirnya WA-WA-an begitu. Ya masih bagus ya. Satu ranjang WA-an gitu. Ya. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ya, jadi bermusyawarah pada mereka dalam urusan. Fa idza azamta, ya. Kalau musyawarah sudah mengambil satu kebulatan tekad, ya. Kalau sudah punya azam, sudah punya keputusan yang kuat, kemudian sudah diusahakan dengan usaha yang maksimal, maka fatawakkal 'alallah. Bertawakallah kalian kepada Allah. Tawakal itu selalu didahului dengan usaha maksimal. Ya, enggak mungkin orang tawakal kok belum mengerjakan. Wes aku tawakal sajalah. Belum pernah berbuat kok tawakal, itu keliru. Jadi tawakal itu adalah setelah mengerjakan sesuatu atau berbarengan dengan mengerjakan sesuatu. Ya. Tawakal itu berasal dari kata wakala, wakil, mewakilkan. Ya. Jadi kalau sudah keputusan sudah bulat, kemudian laksanakan keputusan itu semaksimal mungkin, ya, dengan mengharap keputusan yang terbaik dari Allah. Karena kita nggak bisa menentukan hasil. Kita hanya bisa melakukan proses. Ya, prosesnya seperti apa itu kita bisa. Tapi hasilnya seperti apa itu urusan Allah. Misalnya kasus perang Uhud itu. Musyawarah sudah, keputusannya perang di luar. Ya, kemudian strateginya juga sudah dimusyawarahkan, yang di atas nggak boleh turun. Sudah begitu. Tapi ya, prosesnya ada yang tidak mentaati, ada yang mentaati, sehingga hasilnya itu nggak maksimal. Nah, ketika hasil nggak maksimal itu, maka kalau sudah ditawakalkan kepada Allah itu nggak gelo. Ya.
Karena Allah memberikan hasil yang terbaik. Menghindarkan stres itu adalah dengan tawakal kepada Allah. Bayangkan orang sudah kerja keras maksimal kok akhirnya gagal. Itu kalau nggak ada tawakalnya stres. Ya. Pikiran jadi kacau. Ini kok bisa, saya sudah kayak gini. Akhirnya terus ngudoroso, nyesel, nyalahkan orang banyak, nyalahkan diri sendiri. Ya. Terus down mentalnya. Kenapa? Karena dia nggak tawakalkan kepada Allah. Bayangkan perang bersama Rasul. Ya. Bersama Rasul sudah menang jadi kalah. Itu kalau nggak ada tawakalnya yang tinggi kepada Allah, pasti dia akan mengatakan, wah ini Rasul nggak benar, ini Rasul atau bukan Rasul malah. Ya. Kenapa? Karena nggak ada tawakal. Nah, maka teman-teman semuanya, ya, setelah kita berusaha maksimal, maka kunci dengan tawakal kepada Allah. Insya Allah hasilnya maksimal sesuai dengan yang Allah tetapkan, dan yang kedua kalau gagal tidak putus asa. Yang penting itu ya, tidak putus asa. Terus bagaimana usahanya? Tetap dibalas oleh Allah. Jadi enaknya kalau kita punya iman itu kan begitu. Pokoknya kerja maksimal, hasilnya serahkan Allah. Ya, fatawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Sehingga kalau dia sukses itu enggak sombong. Orang yang tawakalnya tinggi itu dia enggak sombong kalau menang. Dan kalau kalah tidak putus asa. Ya. Kalau kita bicara tawakal, ya, itu ada perumpamaan di dalam hadis. Itu burung, ya. Jadi jangan kalah tawakalnya seperti burung. Ya. Bagaimana burung itu? Burung itu enggak pernah takut dia. Burung itu pagi keluar, gitu, pulang sudah kenyang. Dia enggak ada sedikit pun rasa khawatir besok dapat makan apa tidak, ya. Besok dapat rezeki apa tidak, dia enggak pernah khawatir. Maka tawakalnya burung itu sangat tinggi kepada Allah. Ya, kita pun juga begitu. Keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya toh? Itu doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah. Aku tawakalkan, aku wakilkan dalam perjalanan ini kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan kepada yang lebih hebat, pasti hasilnya lebih baik. Itu. Ya, kita misalnya pasrah nih, wakil. Ya. Ada orang yang memang faksnya, hebatnya adalah masalah masak. Masak itu nomor 1. Udah, karena saya punya hajat, saya sibuk, masalah masakan tak wakilkan, tak pasrahkan kepada dia. Ya, karena sudah faknya, sudah hobinya dan juga expertnya dia dalam bidang masak, maka kemudian jadi masakannya enak. Jadi kita menjadi sangat puas karena sudah mewakilkan yang benar. Ya, lah kita mewakilkan kepada Allah pun juga, ya, kan pasrah semua, tawakal ya Allah kepada Engkau. Ya, Allah itu zat maha segalanya. Maka hasil keputusan dari Allah adalah yang terbaik. Tapi perang kok kalah? Ya, karena Allah ingin pelajaran yang lain, yang Allah ingin tunjukkan kepada kaum muslimin, biar nggak sombong, biar ada evaluasi, biar ada ketaatan. Ya, ini jadi pasti yang Allah berikan itu yang terbaik. Ya, dan Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Baik. Ayat berikutnya. Iyang surkumullah, ya. Jika Allah menolong kalian, fala ghalibalakum, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Ini garis bawah ya. Jadi kalau Allah sudah turun tangan, Allah sudah menolong seseorang, Allah sudah menolong suatu kaum,
fala ghalibalakum. Enggak mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Ya, meskipun dia satu orang, ya, dikeroyok oleh 10 orang, kalau Allah sudah menolong dia, maka enggak akan ada yang bisa mengalahkan. Jadi yang kita butuhkan adalah bagaimana Allah menurunkan pertolongan kepada kita saat butuhkan. Ya. Maka teman-teman semuanya, ketergantungan kita kepada Allah itu harusnya sangat tinggi. Ya, sangat-sangat tinggi karena kita butuh ya banyak doa agar dikabulkan. Ya. Kita doanya kan banyak ya. Keinginan kita banyak apa sedikit? Kalau doa, ya, doa pertama yang didoakan siapa? Orang tua atau diri sendiri? Orang tua. Ya. Jadi ketika Allah sudah menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin, maka enggak akan ada yang bisa mengalahkan. Misalnya dalam perang Badar, perang sebelumnya. Itu Allah turunkan pertolongan. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Ya, 3-1. Ya, jadi tidak mustahil nanti Indonesia bisa menjadi menang manakala pertolongan Allah itu turun. Nah, pertanyaannya kapan pertolongan Allah turun? Nah, ini yang harus kita usahakan. Ya, di ayat yang lain Allah akan menolong orang yang mau menolong Allah. Ya, maksudnya menolong Allah itu adalah menyebarkan ajaran Allah, ya, menciarkan syariat Allah. Jadi siapa yang berusaha untuk dakwah fisabilillah, maka Allah akan menolongnya. Ya. Maka ketika Nabi Isa melihat kaumnya sudah pada ingkar, maka Nabi Isa kemudian menanting Hawariyun. Hawariyun itu sahabat-sahabat dekatnya Nabi Isa. Nabi Isa nanting mereka, man ansari ilallah. Ya. Jadi Nabi Isa berkata kepada orang-orang Hawariyun, man ansari ilallah. Siapa yang menolongku kepada Allah? Siapa yang mau menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Kemudian mereka menjawab, qalu nahnu ansarullahi. Mereka menjawab, kami wahai Nabi Musa, kami adalah penolong-penolong Allah. Artinya kamilah penolong penegak agama Allah. Kami akan bantu engkau menyebarkan risalah Allah. Kami akan bantu engkau berdakwah dan seterusnya. Ya. Jadi tolonglah agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ya, jadi unsurullah yansurkum. Ya, tolonglah agama Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi itu cara bagaimana Allah ya menurunkan pertolongan kepada kita. Tapi wa yahdhulkum, jika Allah membiarkan kalian, ya, faman dzalladzi yansurukum mim ba'di, maka siapa yang bisa menolong kalian dari sesudahnya? Kalau Allah sudah lepas tangan, kalau Allah sudah tidak membantu, ya, maka siapa yang bisa menolong kita? Ya, jadi pada perang Uhud itu, ya, ketika pertama menang itu karena Allah memberikan pertolongan. Tapi ketika kemudian ada yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tarik itu, ya, pertolongannya, Allah biarkan akhirnya menjadi kalah. Ya, jadi bagi Allah sangat-sangat mudah untuk memenangkan dan untuk bisa mengalahkan. Maka jangan pernah menyombongkan ilmu kita. Aku pinter kok. Ya, aku pinter. Ya, ini pasti aku bisa mengalahkannya. Ya, jangan pernah menyombongkan skill. Ya, aku hebat skillnya. Ini insya Allah aman. Wis pokoknya aman sama saya. Misalnya dia pembalap, ya, sopir pembalap misalnya.
Wis tak kebut ngono. Iya. Jadi akhirnya terus dua ngebut, nggak taunya yang rusak bannya. Iya, banyak bocor, duang. Siapa yang bisa menyelamatkan? Ya, jadi kita harus selalu menggantungkan diri kepada Allah. Ya. Jadi jangan pernah menyombongkan keahlian kita, menyombongkan kekayaan kita, menyombongkan kepintaran apapun yang kita miliki. Ya. Kenapa? Karena kalau Allah membiarkan, siapa yang bisa menolong kalian? Ya. Korun itu ketika disuruh untuk berbagi, ya, disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Ya, jawabannya apa? Aku itu dapat kekayaan itu karena karena ilmuku. Ya, jadi ya terserah saya mau gunakan apa hartanya, wong saya ini kaya gara-gara ilmuku. Padahal ya, itu semua adalah bagian dari anugerah Allah yang tujuannya untuk menguji. Akhirnya ketika mau pamer, Allah buat gempa, habis semua. Ya, hartanya tertimbun, ya, tertimbun tanah beserta korun. Korun kan sampai tenggelam sampai setengah badan. Enggak ada yang berani menolongnya. Dan hartanya terpendam semua ke bumi. Sampai di Indonesia. Gitu. Ya, namanya harta karun. Iya. Jadi itu, kalau Allah udah biarkan nggak ada yang bisa menolongnya. Ya, misalnya ini kasus yang tragedi tragedi di Cianjur ya. Itu ya kalau ada Allah biarkan ya habis mereka. Tapi kalau ada yang Allah tolong, dilalah masjid ya ada yang utuh. Itu. Ada yang utuh itu settingannya itu. Ya rumah sebelah hancur semua, tapi rumah Allah tempat ibadah masih utuh. Jadi kalau Allah membiarkan hancur, gak ada yang bisa menolong. Tapi kalau Allah menolongnya, maka gak akan ada yang bisa mengalahkan. Ya, ini jadi kita pegang benar, pokoknya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Idza azamta, kalau sudah punya azam, punya keinginan yang kuat, langsung tawakaltu 'alallah ya. Wah, aku sudah punya inceran dia. Itu tawakaltu 'alallah ya. Tunggu terus, mudah-mudahan kena. Ya, ya. Ya. Kemudian wa 'alallahi ya. Dan atas Allah, ini ayatnya ditutup, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan atas Allah maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi di ayat sebelumnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di ayat setelahnya Allah menyampaikan orang yang maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu diwajibkan tawakal kepada Allah. Harus tawakal untuk menghindari stres. Ya, orang itu kadang saking pede nih itu, ya, saking pedenya itu akhirnya terus gagal stres. Enggak mungkin saya enggak lulus, saya yang lulusan terbaik. Enggak mungkin saya kok gagal, saya ini ranking 1 terus. Ya, itu dalam pikirannya begitu, tapi di real kenyataannya ya kita nggak ngerti semua. Dilalah ya, ada hal yang dia nggak bawa sehingga nggak bisa ujian terus akhirnya gagal. Nah, itu. Jadi manusia itu sangat lemah, butuh Allah, butuh tawakal kepada Allah. Maka kalau sudah punya keinginan, realisasikan keinginan itu dengan berbagai macam strategi yang baik. Kemudian setelah selesai tawakal kepada Allah, jangan lupa berdoa. Ya. Karena doa itu adalah cara yang paling hebat untuk mendukung usaha. Ya. Usaha tanpa doa itu sombong. Ya, maka harus didukung dengan
doa. Biar apa? Biar nanti itu tawakalnya kepada Allah tinggi. Enggak stres kalau gagal, enggak sombong kalau sukses. Tujuannya begitu ya. Baik, kemudian ayat berikutnya. Wa makana linnabiyyin ayyahulla. Tidak mungkin bagi seorang nabi itu untuk berkhianat. Tidak mungkin nabi kok berkhianat, itu enggak mungkin. Ini masih cerita tentang perang Uhud tadi. Ketika kaum muslimin yang di bawah ngambilin harta rampasan, yang di atas pikirannya terus jelek. Ya, pikirannya terus ini nanti GG Rasul baginya enggak adil. Ya. Terus ada perasaan juga GG Rasul nanti kalau udah menuduh Rasul baginya enggak adil, berarti kan Rasul dianggap berkhianat kan gitu. Ya. Maka ayat ini untuk menyanggah pikiran-pikiran buruk ya mereka yang meskipun tidak secara langsung menuduh Nabi itu berkhianat, tapi dalam pikiran dia seolah-olah ingin mengatakan Rasul nanti enggak adil bagi harta rampasannya. Maka ayo kita turun biar nanti kita juga dapat bagian. Nah itulah setan itu kalau membisikkan lewat pikiran seperti itu. Ya. Jadi harus ada husnudzon kepada Nabi, husnudzon juga kepada Allah. Jadi jangan kemudian wah kayak entuk aku kok gege kira entuk. Ya. Akhirnya terus muncul prasangka-prasangka yang buruk. Nah, itu pikiran-pikiran negatif yang membuat akhirnya tindakannya itu ya melawan aturan sehingga ya, yang tadinya sudah di depan mata rampasan itu akhirnya hilang semua enggak dapat akhirnya. Nah itu. Jadi mereka menuduh wa makana linabiyyin ayyagula. Nabi itu enggak mungkin berkhianat. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang berkhianat? Sama. Siapapun yang pernah berkhianat, maka wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kelak nanti siapa yang berkhianat datang pada hari kiamat dengan apa yang dia khianati itu. Ya. Jadi kalau misalnya dia berkhianat dengan mengambil barang ya yang bukan miliknya, itu kan berkhianat namanya. Itu nanti di hari akhir dia akan membawa barang yang dia khianati itu. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi dan untuk menjelaskan pengkhianatannya, kekeliruannya ketika di dunia. Ya. Jadi ayat ini sekaligus mengingatkan ya kepada kita semuanya untuk bersifat jujur. Ya, jangan pernah berkhianat. Ya. Istri tidak boleh mengkhianati suami. Suami juga enggak boleh mengkhianati istri. Ya. Nanti pasti akan muncul masalah di kemudian hari ketika ada pengkhianatan. Oh, itu kan sakit dikhianati itu kan? Sakit hati enggak? Dikhianati itu masih sakit hati. Ya, maka teman-teman semuanya berlaku jujur, ya, berlaku suportif, ya, menjaga perjanjian yang sudah ditetapkan, jangan berkhianat. Ciri orang munafik itu 3. Ya, ciri orang munafik. Yang pertama, wa idza tumina khana. Ya. Kalau dia dipercaya khianat. Itu nomor 1 itu. Ya. Ciri orang munafik nomor 1 itu wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari. Nomor 3, wa idza hadasa kadzdzaba. Ya, kalau ngomong suka dusta, ngapusinan. Ya, itu hati-hati itu. Ya, itu wa idza hadasa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Itu 3 ciri orang munafik. Ya, kalau ada 3-tiganya itu pada seseorang,
harus hati-hati. Ya, kalau berbicara kok kayaknya sering bohong dia gitu ya. Tapi bohongnya bohong baik. Ya. Boleh nggak bohong baik? Bohong baik boleh nggak? Ya. Bohong untuk kebaikan begitu. Ya. Boleh kalau bohongnya untuk kebaikan. Tujuan itu nanti politik jadinya seperti itu. Ya. Politik itu kan bukan AA terus BB. Dia bilang B tapi tujuannya A. Ya. Tapi tujuannya kebaikan. Itu nanti siasah masuknya di situ. Ya, termasuk bohong terhadap istri untuk menyenangkan boleh. Ya, nek jujur terlalu jujur malah nggak baik gitu. Dikasih makanan itu tolong dirasakan ya makanannya enak apa enggak itu. Wah sinepol, jengkel mboten. Ya, mesti jengkel. Ya, maka mengerti asinepol ya alhamdulillah enak kan seneng gitu. Jadi termasuk yang boleh bohong itu kepada suami atau kepada istri. Untuk apa? Menyenangkan. Ya. Ya. Di rumah itu sudah disiapin makanan. Ya. Padahal di jalan tadi diajak makan temannya. Ya. Ketika sampai di rumah, ayo mas ini kita sudah siapkan makanan, kita makan bareng. Ya. Kalau dia bilang, aku udah makan, ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk. Ya, maka ya bilang saja, oh ya, ayo kita makan lagi gitu, pura-pura gitu kan. Ya, jadi pura-pura untuk membahagiakan istri itu boleh. Ya, memang istri suka dibohongi kok. Itu suka dibohongi tapi yang baik-baik gitu. Ya. Ini jadi tidak boleh ya, tidak boleh berkhianat. Ya, tidak boleh berkhianat. Karena nanti orang yang berkhianat itu akan datang pada hari kiamat dengan apa yang dia khianati. Ngeri. Kalau yang dikhianati amanah, ya, jabatan, wah ngeri itu. Ya, orang nggak pada amanat semua sekarang dengan jabatan. Wah, nanti di akhirat itu ayatnya ini, dia didatangkan dengan ya, apa? Dia khianati. Kemudian, tsumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian dipenuhi, dicukupi tiap-tiap jiwa maka sabat apa yang sudah dia usahakan itu wahum la yuzlamun dan mereka tidak didolimi. Jadi dipenuhi semua balasan itu pada hari kiamat. Jadi orientasi kita adalah orientasi akhirat. Apapun yang dikerjakan di dunia ini nanti ujungnya adalah balasan di akhirat. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Tapi perbuatan yang buruk dibalas dengan keburukan. Dan itu seadil-adilnya balasan adalah di akhirat. Kalau di dunia ya, itu memang bukan waktunya untuk memberikan balasan. Balasan itu enggak diberikan di dunia. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti Allah akan berikan balasan secara sempurna itu nanti di akhirat. Ya, kalau sekarang amal kita itu bisa berkurang, bisa habis, bisa hilang, juga bisa bertambah. Karena kita ya, ada virus-virus yang menggerogoti amal kita. Ya, sehingga belum aman. Ketika masih hidup seperti ini amal kita belum aman. Pahala kita itu masih menggantung. Kalau kemudian nyuwun sewu naudzubillah kita musyrik gitu. Seandainya ya ada yang musyrik ya, maka amal ibadah pahala semuanya sia-sia. Enggak akan dapat, enggak akan dibalas oleh Allah, musyrik kok. Ya, apalagi yang di bawahnya ada iri, ada dengki, ada riya, itu menghapus amal semua. Ya, jadi Allah enggak kasih sekarang. Kalau kasih pahala di dunia, ya nanti di akhirat lah kamu sudah habis semua diberikan. Ya, maka teman semuanya teruslah beramal dan jaga amal itu jangan sampai hilang.
Ya. Beramalnya saja sudah berat, ya, beramalnya saja sudah berat, ditambahi untuk menjaga keikhlasannya. Ya. Kenapa? Keikhlasan itu bisa hilang. Awal dia infak 10 juta, ya. Saya ikhlas, ya. Ikhlas, awalnya ikhlas. Tapi di tengah jalan, orang yang kita kasih infak itu jengkel ke, nggak tahu diri, nggak tahu balas budi. Ya, ketemu saja nggak mau aro-aro, nggak mau senyum. Kira-kira kita yang sudah memberikan infak untuk sekolah, untuk kesuksesan dia, ya, sekarang dia sukses, ya, kemudian kita jadi bawahan atau di bawah dia, kira-kira kemudian melihat sikap dia kepada kita seperti itu, gimana rasanya? Nyesel, jengkel, ya, ngerti yo, gitu kan itu, ngerti yo dhisik, enggak saya bantu, gitu. Orang yang ngerti, kemudian dia sakit hati, habis pahala kita. Dulu ikhlas, tapi setan terus menggoda, akhirnya ikhlas itu bisa hilang. Maka nanti banyak orang yang bangkrut. Tahu ya bangkrut ya. Amalnya banyak tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Aku bangkrut. Itu bangkrut yang sesungguhnya. Ya. Amalnya di dunia banyak, sholat, puasa, terima semua oleh Allah. Tapi di akhirat dia kok nggak ada semua pahalanya kemana? Karena dia menyakiti sana, menyakiti sini. Riak, pamer, nah, akhirnya habis semua amalnya. Ya, jadi summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian dipenuhi semua jiwa apa yang sudah diusahakan itu, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Baik, ayat berikutnya. Ini ya, satu ayat lagi ya. Afamanit taba'a ridwanallah, maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah, kamam ba'a bisakhati minallah, sama seperti orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah. Coba ya, dirasakan ya ayatnya. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah, yang diridhoi oleh Allah, sama seperti orang yang mendapat kemurkaan dari Allah? Di dunianya mesti beda. Ya, kita alhamdulillah masuk Islam, ini diridhoi oleh Allah. Mereka yang non Islam itu dimurkai oleh Allah. Maka di Al-Fatihah itu ada an'amta alaihim, ada yang diberi nikmat oleh Allah. Tapi ada yang magdzubi alaihim, ada yang dzalin. Ya, ada yang dimurkai oleh Allah, ada yang sesat juga. Kita yang insya Allah an'amta alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi beda, sangat-sangat beda. Orang yang mencari ridha Allah sama orang yang dimurkai oleh Allah. Pak, tapi kayaknya yang non Islam itu kok mereka hidupnya tenang? Siapa bilang tenang? Ya. Kayaknya hidupnya bahagia. Siapa bilang yang bahagia? Dites, dicek, dilihat. Ya. Jadi kita jangan hanya melihat dari sawangane. Ya. Karena hidup itu sawang sinawa. Wah, kok enak ya. Jadi non Islam serak sholat itu. Ora wudu ping 5, ora salat ping 5. Justru kita dengan salat itu dijaga oleh Allah. Nah, nanti taunya kalau sekarang ini belum ngerti, dijamin nanti kalau sudah meninggal itu ngerti mana yang mulia, mana yang hina. Ya. Mana yang Allah agungkan, mana yang Allah rendahkan. Itu pasti setelah meninggal dunia itu ya nanti akan ditampakkan. Jadi orang setelah meninggal itu jadi cerdas semua. Orang setelah meninggal dunia itu jadi ngerti, oh selama ini yang saya lakukan keliru. Selama ini yang saya yakini itu keliru. Nah itu nanti kalau di dunia dia nggak menyadari,
di akhirat atau setelah mati dia pasti sadar itu. Ya. Jadi beda ya, orang yang mencari ridha Allah sama yang dimurkai oleh Allah. Di akhirat gimana? Wa ma'wahu jahannam. Dan yang dimurkai oleh Allah itu nanti tempatnya di neraka jahanam. Ya, yang dimurkai oleh Allah neraka jahanam. Dan jahanam itu wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ya, tempat tinggal itu adalah seburuk-buruknya neraka jahanam. Naudzubillah. Jangan pernah punya pikiran wis ning neraka sediluk tok ora apa-apa. Itu nanti seperti orang Yahudi, lantamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Seandainya kami harus masuk neraka paling cuman sebentar. Sebentarnya di neraka itu ya, 1 hari di neraka seperti 1000 tahun hitungan kita. Bayangkan ya, 1000 tahun di dunia baru 1 hari di neraka. Ya. Jadi kalau kita disiksa di neraka 1 hari itu berarti sudah disiksa berapa tahun tadi? 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun seperti apa lamanya. Ya, nunggu 40 tahun saja masih lama. Ya, nunggu umur kita 60-70 aja lama. Ya, ini 1000 tahun. 1 harinya. Maka jangan pernah punya pikiran, wah ini neraka ora apa-apa tapi yang penting masuk surga. Jangan segitu. Kalau bisa ya langsung masuk surga. Ya, kan ada 3 ya, 3 cara masuk surga. Yang pertama, bi ghairi hisab wala azab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung bledeng masuk surga. Yang kedua, masuk surga bihisabin wala azabin. Dihisab dulu dia. Ya, amalnya dihitung semuanya, baru kemudian selesai masuk surga. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, ya, masuk surga bihisabin ya, wa adzabin. Ini yang berat itu. Ya, dihisab dulu ternyata banyak berat timbangan dosanya, maka dia masuk neraka. Setelah masuk neraka karena punya iman baru dientaskan masuk surga. Mudah-mudahan enggak yang seperti itu. Ya, jadi harapannya nanti langsung masuk surga. Hum darajatun indallah, mereka itu mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Siapa? Yang Allah ridhoi. Ya, yang dia meninggal husnul khotimah. Panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Diridhoi oleh Allah. Jadi orang yang imannya kuat, amalnya banyak, ketika meninggal dunia dipanggil mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, orang-orang yang tenang, yang jiwanya baik, ayo kembali kepada Tuhanmu, kamu yang kamu ridhoi dan yang Allah ridho juga. Wah, itu senang sekali itu. Ya. Jadi wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Baik, alhamdulillah sampai ayat 163. Monggo Bapak Ibu, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini tentang kepemimpinan tadi Pak yang ada di awal itu Pak. Ini kan kita istilahnya untuk menentukan pemimpin ini Pak. Seumpama ini Pak, kita dihadapkan pilihan untuk memilih seorang pemimpin. Ini sama-sama kebetulan forum kita Islam, kita bicara tentang Islam Pak. Kebetulan yang satu itu orangnya untuk ibadah yang hablum minanas itu jarang, tapi sangat dermawan sekali, sangat loman sekali. Nah kebetulan yang satunya
hablu minawoy kenceng. Nek yang pertama hablu minawoy kurang tapi hablu minanasnya bagus. Nah, yang satu itu sebentar, ini mic-nya. Nah, yang satu non sewu ahli ibadah, cuman untuk kayak bertutur kata, untuk naik ketemu sama orang, perilakunya rodok cetil, rodok sombong. Lah itu kebetulan sama-sama memimpin, Pak. Dihadapkan kita untuk memilih gitu, Pak. Kebetulan calonnya seumpama ki pilihan kepala desa lah, Pak. Nah itu gimana, Pak, untuk menentukan selain kita sholat istikharoh, Pak? Itu sama-sama iman atau beda? Satu, iman sama-sama. Kita istilahnya kita kebetulan di kajian yang muslim, lah kita yang satu hablu minawahnya kurang tapi orangnya dermawan, yang satu hablu minawahnya kenceng tapi ke hablu minanasnya kurang gitu. Nah itu gimana? Sedangkan yang orang yang baik kebetulan tidak bisa masuk, tidak mencalonkan diri gitu, Pak. Nah itu sebagai umat yang biasa, rakyat jelata, nah gimana caranya menentukan, Pak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ada hablu minallah, ada hablu minan nas. Ya, memang dua-duanya harus baik ya, idealnya. Jadi orang yang baik hablu minallahnya harusnya baik hablu minanas, harusnya. Kalau tidak berarti ada yang keliru dalam pemahamannya beribadah. Ada orang sholat tapi kok nggak dermawan, ada orang sholat karena sholat pasti hubungannya dengan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya orang yang sholat itu tahwinnas ilaihim. Dengan sholat itu sebetulnya manusia nanti akan senang dengan dia. Kenapa? Dia pasti baik, dia pasti santun, dia pasti dermawan. Itu logisnya seperti itu, idealnya. Ya. Tapi kemudian ada yang ibadahnya baik sekali, tapi ngamuan, itu, cetil, ya itu. Tapi sisi yang lain ada orang yang sholatnya biasa-biasa saja, tapi dia masih punya iman, tapi muamalahnya baik. Mana yang lebih baik kita pilih? Saya tetap milih yang nomor 2. Ya, yang muamalahnya baik, yang sholatnya ibadahnya biasa-biasa saja. Kenapa? Ya, karena ibadahnya biasa saja itu sudah melahirkan amal yang baik. Apalagi nanti kalau ibadahnya tambah baik, pasti akan lebih baik lagi. Tapi kalau ini ibadahnya wis apik koyo ngono tapi kok enggak ada amal yang baik, berarti dalam pemahaman agama, pemahaman ibadahnya dia belum ya bisa menjiwai dan bahasanya mengambil manfaat dari ibadahnya. Sama orang yang sholatnya baik kok ijik maksiat terus, itu berarti enggak memahami sholat yang dikerjakan, karena sholat sebenarnya mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau dihadapkan pilihan dua pilihan yang seperti itu. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan mengistiqomahkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين ما دامت السماوات والأرض ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.